أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ حفلنا لتكريم الطلاب الدفعة التاسعة بمعهد العزام لتحفيظ القرآن، فحياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين ذي الجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمة نورا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتمم لمكارم الأخلاق، جاهد في سبيل الله منصورا معصوما من الإخفاق، وترك فينا ما إن تمسكنا به علمنا أن ما عندنا بنقد وما عند الله باق. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعقب العشي والإشراق، وما دام القمر متنقلا في منازله من التمام إلى المحاق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap pengurus Yayasan Azam Yatama Al-Firdausi yang kami muliakan, kepada Mudir PPTK Al-Azam Al-Ustadz Miftahul Ulum LC yang kami muliakan, kepada segenap Dewan Asatidah Pimpinan Struktural 1, 2, 3 PPTK Al-Azam yang kami hormati, kepada pengurus Yayasan Ummul Mukminin Khadijah Bapak Ahmad Khairu yang kami hormati, kepada pembina Yayasan Islam Nurus Sunnah Al-Ustadz Dr. Fakih Edi Susilo yang kami hormati, kepada Ketua RW Magersari Bapak Nur Hamid yang kami hormati, kepada Ketua RW Jetis Bapak Mukhlas yang kami hormati, kepada Ketua Majelis Sekolah Bapak D. Bagus Nandang STMT yang kami hormati, kepada seluruh Dewan Asatidah, pengajar dan pendidik di lingkungan PPTK Al-Azam SMP IT Bina Insani yang kami hormati. Tak lupa kepada Bapak Ibu orang tua wali santri kelas 9 yang berbahagia, serta seluruh santri kelas 9 yang kami cintai dan banggakan. Ahlan wa sahlan bikum ya duyufanal kiram fi hafli takhrij lid-duf'ati at-tasi'ah bi Ma'hadil Azam li tahfizil Qur'an. Selamat datang di acara wisuda angkatan 9 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP IT Bina Insani. Prosesi wisuda angkatan 9 PPTK Al-Azam SMP IT Bina Insani tahun 2023 segera dimulai. Kepada calon santri wisudawan memasuki ruangan. Kepada Dewan Pimpinan Sidang, dipersilakan memasuki ruang sidang.
Pembukaan sidang wisuda angkatan ke-9 PPTQ Al-Azam SMP ITE Bina Insani tahun 2023 oleh Mudirul Mahad. Kepada Al-Ustadz Miftahul Ulum LC kami persilakan. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Haflut takhrij Liduf'ah At-Tasi'ah, wisuda santri angkatan ke-9 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP ITE Bina Insani, dengan resmi kita buka. Kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yusbihu 'aziman. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi al-Qur'an fa asbaha sayyidal awwalin wal akhirin. Ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala alaiha al-Qur'an fa asbahat khairal umam. Syahrul Ramadan nazala fihi al-Qur'an fa asbaha sayyidash syuhur, wa nazala fi lailatul qadr fa asbahat khairal layali. Wal Qur'an idza nazala fi qalbil insan asbaha khairan nas, liqaulir rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa sayatluhul akh Pratya Diraksana Afan Suluh Nagara wal mutarjimul akh Muhammad Ammar falyatatafaddala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, prakata dari Ketua Panitia Akhirus Sanah Angkatan 9 PPTQ Al-Azam SMP ITE Bina Insani, yang akan disampaikan oleh Ustadz Aminuddin. Kepada Ustadz Aminuddin, waktu kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd.
yang terhormat Mudirul Ma'had Ustadz Miftahul Ulum LC, yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Bina Insani Ustadz Yusuf Imam Maulana SPD, yang terhormat Kepala Kesantrian Ustadz Abi Munawar SPD, yang terhormat Kepala Tahfidzul Quran Ustadz Syarifuddin Hafizahullah Ta'ala, yang kami hormati seluruh asatidzah dan panitia akhirus sanah angkatan 9, yang terhormat tamu undangan dan Bapak Ibu wali santri kelas 9, dan yang kami sayangi para santri kelas 9 seluruhnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmatkan kepada kita taufik, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini, kesempatan yang membahagiakan ini, kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara pelepasan santri kelas 9 angkatan ke-9 tahun ajaran 2022-2023. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang kami hormati, saya selaku panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara perpisahan hari ini. Perlu kami informasikan, acara ini tersenggala berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian para panitia sekalian dan saya pribadi mewakili seluruh pihak yang terkait ingin menyampaikan terima kasih kepada Ma'had yang telah mendukung penuh atas terselenggaranya acara ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri kata sambutan saya pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para santri kelas 9 angkatan 9, karena sebentar lagi mereka akan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah-langkah kalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Apabila dalam penyampaian terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan bahasa, baik dalam kata-kata, isi maupun penyampaian sambutan yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya laporan-laporan. Laporan yang pertama, laporan dari bidang madrasah atau sekolah. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Yusuf Imam Maulana SPD dipersilahkan. Laporan wisuda angkatan 9 tahun ajaran 2022-2023 SMP IT Bina Insani Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam oleh Kepala SMP IT Bina Insani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini dalam acara haflah akhirus sanah
wisuda angkatan ke-9 tahun ajaran 2022-2023 selaku Kepala SMP IT Bina Insani melaporkan pada sidang terbuka kelulusan santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam kepada Dewan Pimpinan Asatidz dan hadirin sekalian, melaporkan bahwa 1. Jumlah santri yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran pada SMP IT Bina Insani terhitung sejak tanggal mulai 13 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 64 wisudawan putra. Kedua, kegiatan ini diikuti oleh peserta wisuda sebanyak 64 santri putra. Pengumuman hasil evaluasi ujian sekolah tahun 2023 akan disampaikan dalam 2 tahap, yaitu 1. Pengumuman kelulusan pada tanggal 8 Juni 2023 sekaligus penyerahan surat keterangan lulus atau SKL dan surat keterangan rata-rata rapot semester 1 sampai 6. Kedua, penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan yang dilaksanakan paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan peserta didik dan paling lambat 31 Juli 2023. Demikian laporan kami pada wisuda angkatan ke-9 tahun ajaran 2022-2023 SMP IT Bina Insani Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, dan atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian kami sampaikan terima kasih. Semarang, 3 Juni 2023, Kepala SMP IT Bina Insani, tertanda Yusuf Imam Maulana SPD. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan selanjutnya dari bidang Tahfidzul Quran. Kepada beliau Al-Ustadz Syarifuddin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan wisuda angkatan 9 tahun pelajaran 2022-2023 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam oleh Mas'ul Tahfidz Ponpes Tahfidzul Quran Al-Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini dalam acara haflah akhirus sanah wisuda angkatan ke-9 tahun pelajaran 2022-2023 selaku Mas'ul Tahfidzul Quran melaporkan pada sidang terbuka kelulusan santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam kepada Ketua Dewan Pimpinan Asatidzah, hadirin dan tamu undangan sekalian, bahwa 1. Jumlah santri yang telah mengikuti seluruh proses pembelajaran Tahfidzul Quran terhitung sejak tanggal 13 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 64 santri. 2. Kegiatan ini diikuti oleh peserta wisuda sebanyak 64 santri. 3. Bahwa pada tanggal 27 sampai 31 Maret 2023 pesantren telah menyelenggarakan
ujian tahfidzul Quran. 4. Wisudawan terbaik yang meraih penghargaan bidang prestasi tahfidzul Quran atas nama Haidar Bahrul Ilmi Munsyarif. 5. Demikian laporan kami pada wisuda angkatan ke-9 tahun pelajaran 2022-2023 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, dan atas perhatian Bapak Ibu serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang 3 Juni 2023. Mas'ul Tahfidz Ustadz Syarifuddin. Laporan yang ketiga, laporan dari bidang kesantrian. Kepada Al-Ustadz Abi Munawwar SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan wisuda angkatan 9 tahun pelajaran 2022-2023 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam oleh Kepala Kesantrian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini dalam acara haflah akhirus sanah wisuda angkatan ke-9 tahun pelajaran 2022-2023 selaku Kepala Kesantrian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam melaporkan pada sidang terbuka kelulusan santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam kepada Ketua Dewan Pimpinan, Asatidz dan hadirin sekalian bahwa 1. Jumlah santri yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran diniyah pada Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam sejak tanggal mulai 13 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 26 Mei 2023 sebanyak 64 wisudawan dari jumlah total seluruh santri sebanyak 64 santriwan. 2. Kegiatan ini diikuti oleh peserta wisuda sebanyak 64 santri putra. 3. Bahwa dari hasil rekapitulasi ujian akhir pondok disusunlah nilai akhir mapel diniyah dengan rincian hasil sebagai berikut. A. Nilai rata-rata sebesar 81,44. B. Nilai rata-rata tertinggi sebesar 95,67. 4. Wisudawan terbaik yang meraih penghargaan santri teladan bidang kesantrian tingkat SMP sebanyak 1 santri atas nama Ananda Afnan Fatih Nur Muwafiq. 5. Selanjutnya penetapan hasil kelulusan angkatan ke-9 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam tahun pelajaran 2022-2023 akan disampaikan pada hari ini melalui pembacaan SK kelulusan dan penyerahan sertifikat tanda tamat belajar oleh Mudir Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Demikian laporan kami pada wisuda angkatan ke-9 tahun pelajaran 2022-2023 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, dan atas perhatian Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian kami sampaikan terima kasih. Semarang 3 Juni 2023, Kepala Kesantrian Abi Munawwar SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah sambutan Mudir PPTQ Al-Azam yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Miftahul Ulum LC. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi
كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول ربنا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati Ustadz Ujang Pramudiharto LC MPD Hafizahullah Ta'ala, yang kami hormati seluruh pengurus dan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP IT Bina Insani, Ustadz Yusuf Imam Maulana selaku Kepala Sekolah SMP IT Bina Insani, Ustadz Abi Munawar selaku Kepala Kesantrian, dan juga Ustadz Syarifuddin selaku Mas'ul Tahfidzul Quran, koordinator atau penanggung jawab bagian Tahfidzul Quran, dan juga seluruh Dewan Asatidzah Hafizakumullah Ta'ala. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, Ustadz Dr. Fakih atau yang mewakili, kemudian Bapak Khairu, kemudian Bapak Nur Hamid, Bapak Mukhlas, dan juga tamu undangan yang lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang berbahagia hari ini para wali santri, wisudawan angkatan ke-9 SMP IT Bina Insani, wabil khusus yang hari ini berbahagia santri-santri angkatan ke-9 SMP IT Bina Insani, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan, kita panjatkan, kecuali adalah kalimat tahmid, kalimat pujian dan kalimat syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hari ini, yaitu kita dikumpulkan oleh Allah di dalam satu majelis yang mulia insyaallah, bersama dengan orang-orang yang mulia, para hufad, para penghafal Al-Quran, santri-santri kita kelas 9, dan juga para asatid, kemudian ustadzat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam acara kita pada hari ini sampai dengan selesai nanti. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, seluruh tamu undangan, wali santri, dan juga adik-adikku kelas 9 yang semoga dimuliakan oleh Allah. Yang pertama kami sampaikan jazakumullahu khairan jaza kepada Bapak Ibu wali santri dan juga seluruh tamu undangan yang berkenan hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di majelis yang ditunggu-tunggu oleh wali santri dan juga para santri. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa menyaksikan prosesi wisuda santri angkatan ke-9. Kemudian selanjutnya yang ingin kami sampaikan kepada para santri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, hari ini kalian telah resmi insyaallah sebentar lagi akan diwisuda. Akan tetapi yang harus kalian fahami bahwa wisuda atau haflut takhrij ini bukan berarti kalian selesai di dalam belajar.
kalian baru menyelesaikan salah satu tahapan dari tahapan-tahapan belajar yang harus kalian lalui, dan ini baru awal. Kalau Ustadz Ulum boleh mengibaratkan, kalau kita ini naik gunung itu medan di awal itu mungkin lebih ringan, tapi semakin ke atas menuju ke puncak, rintangannya, halangannya, bebannya, ujiannya ini akan semakin berat. Maka sekali lagi yang harus kalian pahami, setelah ini kalian akan melanjutkan proses pendidikan dan tentunya tantangannya akan jauh lebih besar. Pendidikan yang selama ini diberikan oleh para asatidz, baik itu di bidang tahfidzul Quran ataupun di bidang kesantrian ataupun di kesekolahan, salah satu di antara tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter, untuk membentuk perilaku, membentuk sikap. Oleh karenanya, apa yang telah kalian pelajari atau apa yang telah diajarkan oleh para asatidz selama di pesantren, tolong diamalkan, tolong dipegang, tolong diistiqomahkan. Kalau selama ini di bidang kesantrian para asatidz sudah mengkondisikan kalian untuk bisa mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah di pesantren, maka Ustadz Ulum berharap setelah kalian lulus meninggalkan pesantren, ada yang dia belajar di pesantren, alhamdulillah mungkin lebih mudah untuk istiqomah karena temannya banyak. Tapi anak-anak yang mungkin kesempatan belajarnya di sekolah umum, nah ini ujiannya akan jauh lebih besar. Oleh karenanya Ustadz Ulum berwasiat, berpesan, tolong jaga, tolong istiqomahkan apa-apa yang telah diajarkan oleh ma'had, apa-apa yang telah diajarkan oleh pesantren. Kemudian selanjutnya untuk para bapak ibu, ya, para orang tua, para wali santri, wisudawan santri angkatan ke-9 yang semoga dimuliakan oleh Allah. Bapak ibu, hari ini jenengan patut berbangga diri, patut berbahagia karena jenengan sudah bisa melihat hasil dari proses belajar Ananda selama 3 tahun. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syarif, Ustadz Abi, Ustadz Yusuf, bagaimana ada sebagian anak-anak yang sudah bisa menyelesaikan hafalan sampai dengan 8 juz, alhamdulillah. Ada yang bisa menyelesaikan hafalan sampai dengan 14 juz, 11 juz, 10 juz, ataupun 3 juz, alhamdulillah. Ini merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini Ananda yang dulunya mungkin 3 tahun yang lalu ketika pertama kali datang ke pesantren, sholatnya masih bolong-bolong, atau mungkin jamaahnya mungkin jarang di masjid, baca Al-Qur'annya jarang. Alhamdulillah sekarang Ananda insya Allah sholatnya itu lebih terjaga, bacaan Al-Qur'annya juga bisa lebih terjaga. Nah ini tentunya bisa menjadi satu kebahagiaan untuk kita semua, karena di antara hal yang menjadi kebahagiaan bagi orang tua, bapak dan ibu atau keluarga, salah satunya adalah ketika melihat anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kata Imam Al-Qurradhi dan juga Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan laisa syai'un aqarrun li'ainil mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Kata beliau, tidak ada satu hal yang lebih membahagiakan bagi seorang muslim, bagi orang tua, ketika atau melebihi kebahagiaan ketika dia melihat istri-istrinya, melihat pasangan-pasangannya, dan juga melihat anak-anaknya muti'ina lillahi azza wa jalla, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini merupakan kebanggaan untuk orang tua, dan semoga anak-anak para santri yang hari ini wisuda setelah pulang ke rumah bisa menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang tidak menyusahkan orang tua, yang bisa membuat orang tua bangga kepada kalian. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti di acara lain-lain atau pengumuman dari pesantren nanti akan menyampaikan beberapa hal
kaitannya dengan pembangunan atau mungkin kaitannya dengan progres bagaimana fasilitas maupun gedung atau pembangunan yang ada di pesantren kita, insya Allah nanti akan kita sampaikan di acara pengumuman atau lain-lain. Hadza wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah Ustaz Ujang Pramudiharto sudah rawuh. Insya Allah nanti para santri akan mendapatkan nasihat dari beliau dan juga para wali santri. Mohon untuk disimak baik-baik apa yang nanti akan beliau sampaikan ya. Barakallahu fikum. Syukran ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya insyaallah akan kita simak bersama mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ujang Pramudiharto LC MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Segenap pimpinan dan jajaran pesantren yang kita cintai ini, Bapak Ibu wali santri, adik-adik wisudawan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah di kesempatan yang baik ini kami memberikan 5 wasiat, 5 nasihat. Semoga adik-adik semua bisa menghafal 5 poin penting ini untuk dijadikan pegangan. Al-wasiyatul ula, nasihat yang pertama, al-hirsu ala thalabil ilmi. Masing-masing kita, utamanya adik-adik yang sedang berbahagia, harus terus bersemangat untuk belajar. Kenapa kita harus bersemangat untuk belajar? Ada banyak sekali dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengangkat derajat 2 golongan manusia. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat golongan orang-orang yang beriman. Siapapun di antara kita yang masuk dalam kategori orang yang beriman kepada Allah, maka derajatnya akan dinaikkan. Posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan posisi manusia pada umumnya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan semakin dekat. Yang tadinya sholat malam hanya sepekan 1 kali atau bahkan sebulan 1 kali, sekarang berupaya untuk lebih ditambah jumlahnya. Itu bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang keberadaannya bisa memberikan kebaikan pada diri seseorang dan diri orang lain. Dan yang paling utama adalah ilmu agama. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan, an-nasu indana hum ahlul ilmi. Bagi kita, kalangan santri itu orang yang memiliki kedudukan. Menurut kita para santri ini adalah orang yang berilmu.
wa man siwahum falaisu bisyai. Adapun orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka mereka tidak memiliki kedudukan apapun menurut pandangan kami. Karena Al-Imam Al-Auza'i adalah seorang ulama yang sangat besar. Maka yang menjadi prioritas bagi beliau adalah seberapa banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Kalau sudah memiliki ilmu, maka yang harus kita pikirkan berikutnya adalah ad-da'watu ilallahi. Gunakan ilmu yang kita miliki itu untuk memperbaiki keadaan diri kita, dan berikutnya kita gunakan ilmu itu untuk berdakwah, mengajak orang lain agar mereka semuanya bisa seperti kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dimiliki. Disebutkan dalam surat Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada orang yang menggunakan perkataannya, lisannya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihah, dan dia di dalam kondisi yang sama juga berupaya untuk menggunakan ilmunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana belum bisa berdakwah Ustaz, belum bisa ceramah di TV Ustaz, belum bisa ceramah di masjid, bagaimana saya berdakwah Ustaz? Dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuan adik-adik semuanya. Yang ketiga, hifdzul waqti, yang akan memetik panen saat usianya sudah mulai bertambah adalah siapapun di antara kita yang bisa memanfaatkan waktu mudanya. Jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada. Harus terus semangat mengisi waktu muda dengan sesuatu yang bermanfaat. Wasihataka qabla saqamik. Alhamdulillah sekarang masing-masing kita sehat. Kita manfaatkan kesehatan kita itu sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan rasa sakit. Waktu luang dan sehat itu adalah dua kenikmatan yang nilainya baru akan dirasakan sangat besar oleh masing-masing kita ketika kita dalam kondisi sakit atau kondisi sudah tidak memiliki waktu luang lagi. Makanya kita biasakan untuk membawa diri kita melakukan hal-hal yang positif. Kalaupun kita harus meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam kondisi sedang melakukan kebaikan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga antum semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Semoga antum semuanya menjadi anak-anak yang muslih, bisa memberikan kebaikan untuk diri antum semuanya, diri orang tua, dan diri orang yang ada di sekitar antum. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Bapak Ibu kami ucapkan selamat atas kesuksesan Ananda, dan secara pribadi kami minta maaf karena tidak bisa menyertai acara ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang selanjutnya, acara prosesi penyerahan surat tanda tamat belajar santri wisudawan angkatan 9 yang akan dipandu oleh Sekretaris Dewan Sidang. Mohon kepada petugas bersiap-siap diri. Prosesi wisuda santri angkatan 9 PPTQ Al-Azam SMP IT Bina Insani. Peserta wisuda adalah Abdillah Ali Kurniawan. Tempat tanggal lahir Semarang 8 Mei 2008. Putra dari Bapak Kurniawan
dengan nomor induk peserta didik 920001. Abdullah Umar, tempat tanggal lahir Semarang 16 Oktober 2007, putra dari Bapak Muhammad Sigit Kristianto dengan nomor induk 09200002. Abrisam Rabbani An-Nafi, tempat tanggal lahir Semarang 5 November 2007 dengan nama putra dari Bapak Amin Sugiarto. Kami ulangi, putra dari Bapak Debagus Nandang dengan nomor induk 092003. Abian Fausta Al-Amin, tempat tanggal lahir Semarang 4 Februari 2008, putra dari Bapak Amin Sugiarto dengan nomor induk peserta didik 09200004. Afdan Herdika Pratama, tempat tanggal lahir Semarang 8 September 2008, putra dari Bapak Karnadi dengan nomor induk peserta didik 09200005. Afnan Fatih Nur Muafiq, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 12 Oktober 2007, putra dari Bapak Nur Wahid dengan nomor induk peserta 09200006. Ahmad Naufal Aulia Elnat, tempat tanggal lahir Semarang 11 Juli 2008, putra dari Bapak Fajar Abadi Jatmiko dengan nomor induk 09200008. Ahmad Zaidan Fahri Rafi Yuwono, tempat tanggal lahir Semarang 30 Oktober 2007, putra dari Bapak Anton Budi Yuwono dengan nomor induk peserta didik 09200009. Akira Fikri Maulana, tempat tanggal lahir Sleman 25 Maret 2008, putra dari Bapak Adam As'adi dengan nomor induk peserta didik 09200010. Alif Lesmana Indrasta Fatin, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 23 Oktober 2007, putra dari Bapak Nur Rahman Prasetya Widodo dengan nomor induk peserta didik 09200011. Aqila Raihan Syauqi Nafi, tempat tanggal lahir Jakarta 19 Mei 2008, putra dari Bapak Nur Cahyanto dengan nomor induk peserta didik 09200012. Arhan Syahputra Eka Mulyanto, tempat tanggal lahir Semarang 2 Juli 2008, putra dari Bapak Agus Mulyanto, nomor induk peserta didik 09200013. Ataya Arsha Putra Santosa, tempat tanggal lahir Demak 11 April 2008, putra dari Bapak Budi Santosa, nomor induk peserta didik 09200014. Aulia Hanif Saifullah, tempat tanggal lahir Semarang 25 Maret 2008, putra dari Bapak Agus Alim,
Nomor induk peserta didik 0920015. Azka Fadil Muhammad, tempat tanggal lahir Semarang 19 Mei 2008, putra dari Bapak Iwan Indrianto. Nomor induk peserta didik 0920016. Azkia Ibrahim Azkia, tempat tanggal lahir Semarang 25 Agustus 2008, putra dari Bapak Budi Setianjaya. Nomor induk peserta didik 0920017. Damiska Firas An-Nuri, tempat tanggal lahir Semarang 25 Januari 2008, putra dari Bapak Muhammad Nafi An-Nuri. Nomor induk peserta didik 0920018. Dimas Raisa Aditya, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 29 Agustus 2008, putra dari Bapak Indra Suryawan. Nomor induk peserta didik 0920019. Fahma Syarifah Laksana, tempat tanggal lahir Boyolali 24 Juni 2008, putra dari Bapak Bambang Jaya Laksana. Nomor induk peserta didik 0920021. Fahru Razi Nadif Nugroho, tempat tanggal lahir Semarang 11 Mei 2008, putra dari Bapak Adi Nugroho. Nomor induk peserta didik 0920022. Faqih Satria Persada, tempat tanggal lahir Serang 10 Agustus 2007, putra dari Bapak Sri Wiyoto. Nomor induk peserta didik 0920023. Fatan Nur Tajudin El Daruqutni, tempat tanggal lahir Semarang 14 Juni 2008, putra dari Bapak Syaiful Hidayat. Nomor induk peserta didik 0920024. Faza Akbar Nirwana, tempat tanggal lahir Semarang 16 Oktober 2007, putra dari Bapak Muhammad Isa Nirwana. Nomor induk peserta didik 0920025. Gabriel Kaisar Muria Hadza Auf, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 6 April 2008, putra dari Bapak Adin Andri Aryono. Nomor induk peserta didik 0920026. Haidar Al-Rauf Wibowo, tempat tanggal lahir Semarang 5 Desember 2007, putra dari Bapak Aprianto Wibowo. Dengan nomor induk peserta didik 0920027. Hafiz Mifzal Zaidan, tempat tanggal lahir Semarang 7 April 2008, putra dari Bapak Beni Dwi Susanto. Nomor induk peserta didik 0920028. Haidar Bahrur Ilmi Munsarif, tempat tanggal lahir Semarang 22 November 2007, putra dari Bapak Muhammad Munsarif. Nomor induk peserta didik 0920029. Hamam, tempat tanggal lahir Demak 19 September 2007, putra dari Bapak Siki Haryanto. Nomor induk peserta didik 0920030. Hasbi Fahrezi Al-Baihaqi,
Tempat tanggal lahir Salatiga 16 Juni 2007. Putra dari Bapak Imam Suprobo. Nomor induk peserta didik 0920031. Helmi Abimanyu Pratama. Tempat tanggal lahir Semarang 9 Januari 2008. Putra dari Bapak Triyono. Nomor induk peserta didik 0920032. Idlan Muflih Putra Hansa. Tempat tanggal lahir Semarang 16 Maret 2008. Putra dari Bapak Haryanto. Nomor induk peserta didik 0920033. Lionel Arfid Setiawan. Tempat tanggal lahir Semarang 3 Agustus 2008. Putra dari Bapak Rino Agus Setiawan. Nomor induk peserta didik 0920035. Lubab Hadik Mubarak. Tempat tanggal lahir Kendal 8 Juni 2008. Putra dari Bapak Mas'ud. Nomor induk peserta didik 0920036. Muhammad Farid Al-Farizi. Tempat tanggal lahir Semarang 22 Februari 2008. Putra dari Bapak Soleh Effendi. Nomor induk peserta didik 0920037. M. Ghalib Danadiaksa Wibowo. Tempat tanggal lahir Semarang 14 Agustus 2007. Putra dari Bapak Wahyu Teguh Wibowo. Nomor induk peserta didik 0920039. M. Rauf Nur Ramadhani. Tempat tanggal lahir Semarang 28 September 2007. Putra dari Bapak Suyono. Nomor induk peserta didik 0920040. Muammar Jibril Al-Habibi. Tempat tanggal lahir Batang 19 Oktober 2007. Putra dari Bapak Joko Suntoro. Nomor induk peserta didik 0920042. Muhammad Azwir Islami Pasha. Tempat tanggal lahir Semarang 6 Maret 2008. Putra dari Bapak Azbi. Nomor induk peserta didik 0920044. Muhammad Bima Kamajaya. Tempat tanggal lahir Semarang 27 Desember 2007. Putra dari Bapak Srihanto Dwi Atmoko. Nomor induk peserta didik 0920045. Muhammad Ilham Rafi Al-Haqi. Tempat tanggal lahir Semarang 24 September 2008. Putra dari Bapak Triyuli Ari Prasetyo. Nomor induk peserta didik 0920047. Muhammad Irsal Maulana. Tempat tanggal lahir Semarang 22 Februari 2008. Putra dari Bapak Nur Rosid. Nomor induk peserta didik 0920049. Muhammad Nabih Wafik Cahyanto. Tempat tanggal lahir Bantul 27 Juni 2008. Putra dari Bapak Yudi Cahyanto. Nomor induk peserta didik 0920050. Muhammad Nararia Wajracena Yusto. Tempat tanggal lahir Semarang 24 Desember 2007. Putra dari Bapak Hartoyo. Nomor induk peserta didik 0920051. Muhammad Rangga Daniswara.
Tempat tanggal lahir Semarang 9 Oktober 2007. Putra dari Bapak Wahyono. Nomor induk peserta didik 0920052. Muhammad Fio Ramadan. Tempat tanggal lahir Semarang 1 Oktober 2007. Putra dari Bapak Hadi Suryono. Nomor induk peserta didik 0920053. Muhammad Zidane Asidiki. Tempat tanggal lahir Semarang 23 Februari 2008. Putra dari Bapak Arif Sunoto. Nomor induk peserta didik 0920054. Muhammad Zilan Ar-Razi. Tempat tanggal lahir Semarang 13 Januari 2008. Putra dari Bapak Khairul Mustafa. Dengan nomor induk peserta didik 0920055. Nalendra Dava Kusuma. Tempat tanggal lahir Banyumas 9 Mei 2008. Putra dari Bapak Kusuma Haryanto. Nomor induk peserta didik 0920056. Naufal Azmi Atailah Lubis. Tempat tanggal lahir Kisaran 12 Juni 2007. Putra dari Bapak Popo Ibrahim Lubis. Nomor induk peserta didik 0921161. Naufal Nabil Arkana. Tempat tanggal lahir Semarang 27 Januari 2008. Putra dari Bapak Arif Trianto. Nomor induk peserta didik 0920057. Putra Sang Fajar. Tempat tanggal lahir Semarang 10 Juni 2008. Putra dari Bapak Yudi Wibowo. Nomor induk peserta didik 0920058. Radia Alif Muhammad Azam. Tempat tanggal lahir Semarang 8 April 2008. Putra dari Bapak Putut Arif Daniel. Nomor induk peserta didik 0920059. Rafi Galang Saputra. Tempat tanggal lahir Semarang 28 Agustus 2007. Putra dari Bapak Budi Suprapto. Nomor induk peserta didik 0920060. Raisya Rizki Ramadan. Tempat tanggal lahir Kendal 30 September 2008. Putra dari Bapak Mukromin. Nomor induk peserta didik 0920061. Rafi Rinakit Kurniawan. Tempat tanggal lahir Ponorogo 4 Maret 2008. Putra dari Bapak Adang Kurniawan. Nomor induk peserta didik 0920062. Ryan Fauzul Sultan. Tempat tanggal lahir Semarang 10 November 2007. Putra dari Bapak Sultanun Naim. Nomor induk peserta didik 0920063. Rifki Zafran Afkar Faridudin. Tempat tanggal lahir Purworejo 2 Maret 2008. Putra dari Bapak Pujiono. Nomor induk peserta didik 0920064. Royan Ramadan Sasmita. Tempat tanggal lahir Surabaya 9 September 2008. Putra dari Bapak Bandi Sasmito. Nomor induk peserta didik 0920065.
Satria Putra Purnama, tempat tanggal lahir Semarang 7 Februari 2008, putra dari Bapak Gelar Purnama. Nomor induk peserta didik 092 0066. Surya Putra Jawikal, tempat tanggal lahir Kendal 14 Agustus 2007, putra dari Bapak Dwi Herianto. Nomor induk peserta didik 092 0067. Wafa Irfanda Mufti, tempat tanggal lahir Pangkalan Bun 8 November 2007, putra dari Bapak Trisno Darmanto. Nomor induk peserta didik 092 0069. Yafis Daniel Anggara, tempat tanggal lahir Boyolali 6 Oktober 2006, putra dari Bapak Ismail Okta Kurniawan. Nomor induk peserta didik 0920070. Zaidan Rizki Ataur Rahman, tempat tanggal lahir Semarang 23 April 2008, putra dari Bapak Pujo Winarno. Nomor induk peserta didik 0920072. Yang terakhir Muhammad Rafi Najmi Al-Ajid, tempat tanggal lahir Pati 24 Juli 2008, putra dari Bapak Ajid Huda Muhammad. Nomor induk peserta didik 1122080. Penutupan sidang wisuda angkatan 9 PPTQ Al-Azam SMP IT Bina Insani oleh Mudirul Ma'had. Kepada beliau Al-Ustadz Miftahul Ulum LC dipersilahkan. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, sidang wisuda santri angkatan ke-9 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP IT Bina Insani dengan resmi kita tutup. Jazakumullahu khairan. Kepada anggota dewan sidang dipersilahkan kembali ke tempat. Memasuki acara yang ketiga, Istimrarul Ayah, sebagai persembahan santri wisudawan perwakilan kelas 9 dan yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Adnan Bayu Wicaksono. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita ini yaitu adalah Istimrarul Ayah. Kami di sini akan menampilkan perwakilan dari wisudawan untuk melanjutkan ayat secara acak dari 10 juz. Nanti akan diberikan kurang lebih 5 soal untuk wisudawan. Dan kami mempersilahkan kepada wali wisudawan untuk memberikan soal kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ijas sama'us saqat. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ida sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbik. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Alhamdulillah sudah selesai persembahan Istimrarul Ayah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada hadirin dan hadirat. Semoga para wisudawan yang sudah berjuang, yang sudah menyucurkan keringatnya, yang sudah mengerahkan segala tenaganya untuk mendapatkan ilmu yang nafi', semoga Allah Subhanahu wa taala beri ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan keberkahan dalam ilmunya dan bisa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku panitia yang bertugas pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya adalah penyerahan penghargaan santri berprestasi kepada Ananda yang nanti disebutkan namanya. Mohon maju ke depan. Penghargaan yang pertama dari bidang tahfidzul Quran, yaitu peringkat kelima dengan jumlah hafalan 10 juz, ada 10 santri atas nama Akira Fikri Maulana
penghargaan santri berprestasi di bidang kesantrian kepada Ananda Afnan Fatih Nur Muwafiq. Kemudian menginjak acara selanjutnya, kesan dan pesan. Kesan dan pesan yang pertama yaitu perwakilan dari santri angkatan 9 SMP IT Bina Insani PPTQ Al-Azam kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أساتذة الكرماء الآباء والأمهات الأحباء وضيوف الأعزاء، في هذه الفرصة المناسبة نقول شكرا جزيلا لجميع الأساتذة بمعهدنا العزام على كل ما قد ربونا وعلمونا وأعطونا العلوم الكثيرة مخلصين لله، العلوم المكتوبة أو العلوم الحالية. الآباء والأمهات الأحباء، نحن هنا بمعهد العزام المحبوب نعرف أهمية الآداب الإسلامي ونعرف كيفية العبادة تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المكان نعرف أهمية النظام تجعلنا رجلا قويا مستقلا بإذن الله. وفي هذا المكان أيضا نعرف بين الحق والباطل ولا نستطيع أن نذكرها من الخيرات الأخرى من هذا المكان المبارك. ونشعر الآن بأننا قد أخطأنا كثيرا من عمل ولسان إلى أساتذتنا المحبوب في هذا المعهد، لذا نطلب منكم العفو لكل خطايانا منذ 3 سنوات، فإن الله غفور رحيم. ولا ننسى أيها الأساتذة والآباء والأمهات ومن يحضر في هذا المكان المبارك، ادعوا الله لنا كي نكون رجلا مستقيما لطاعة الله ولكل خير بعد أن تخرجنا من هذا المعهد العزام المحبوب. آمين يا رب العالمين. وهذا ما نقول لكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indeed, all praise belongs to Allah, whom we praise Him, ask Him for help, ask Him for forgiveness, and we seek refuge in Allah from the evil of ourselves and the bad deeds of our deeds. Whoever Allah guides, no one can lead him astray, and whoever Allah misleads, no one can guide him. I testify that Muhammad is His slave and messenger. O Allah, give mercy, safety, and blessing to our Master Muhammad, his family, and his companions. Asatidza, father and mother, and respected guests. On this occasion, we would like to convey our heartfelt thanks and respect to our management board,
as well as Asatidza PPTK Al-Azham SMP IT Bina Insani. We've graded, educated, taught, and transferred all of their expertise to us with complete honesty. Buat kalian Maktubah Sains, so that we might become Ilmiah Amaliyah student and Amaliyah Ilmiah student. Forgive us for all of our faults, foolishness, selfishness, and heart bitterness throughout the years. We recognize that you have served and accommodated us with all your heart, with genuine love. Without expecting a response, only love can transform ordinary people into exceptional beings. Only love can make simple things remarkable enough to be noticed and remembered. Only love can make most difficult decisions in life, and it all starts with you, our teacher and ustads. Finally, there is no word other than our heartfelt praise for you all. Our instruction and ustad, may Allah show eternal rewards for you all efforts and sacrifice in education and assisting us. We also express our sincere gratitude to all of the personnel and members of this educational institution, whom we cannot name individually. We can study calmly and comfortably because all of your aid, both direct and indirect. While studying at this Islamic boarding school, we undoubtedly made numerous mistakes owing to inappropriate behavior or remarks that caused us to fail Asatidza. As a result, as the representative of class 9 student, I sincerely apologize for all of our errors and oversights during our 3 years of study at this institution and Islamic boarding school. We beg for the blessing of the Asatidza, father and mother, and all attendants, so that after graduation from this education, we can still be istiqomah in kindness and obedience to Allah and pursue good further education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikan rahmat, keselamatan serta barakah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya semuanya. Para asatidzah, ayah, bunda, abi dan ummi, serta hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada segenap Dewan Pengurus dan Asatidzah PPTK Al-Azham SMP IT Bina Insani yang telah membimbing, mendidik, mengajar, dan mencurahkan segala ilmu yang dimiliki kepada kami. Penuh keikhlasan, baik ilmu maktubah ataupun ilmu haliyah. Kami menyadari bahwa selama belajar di sekolah dan pesantren ini tentunya telah banyak berbuat salah dikarenakan tingkah laku maupun perkataan yang membuat sakit hati dan perasaan asatidzah sekalian. Oleh karena itu, saya sebagai wakil siswa santri kelas 9 Angkatan 9 memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan dan khilafan kami selama 3 tahun belajar di sekolah dan pesantren ini. Tak lupa kami memohon doa restu kepada para asatidzah, ayah dan bunda, serta hadirin semua agar setelah lulus dari pendidikan ini kami tetap bisa istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah serta menempuh pendidikan lanjutan yang baik. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan berikutnya dari perwakilan orang tua wali santri kepada beliau Bapak Nur Wahid, wali santri dari Ananda Afnan Fatih, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada pimpinan Yayasan Al-Azham Al-Firdaus yang kami hormati, kepada Ustadz Miftahul Ulum LC selaku Mudir PPTQ Al-Azham yang kami hormati, kepada Ustadz Yusuf Imam Maulana selaku Kepala SMP IT Bina Insani yang kami hormati, segenap jajaran Astadzid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hingga siang hari ini kita telah diberikan kesehatan sehingga bisa bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka akhirus sanah PPTQ Al-Azham angkatan ke-9. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada panitia ataupun pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya pribadi yang diminta untuk mewakili bapak-bapak wali santri angkatan ke-9 untuk memberikan sedikit kesan maupun ucapan terkait dengan acara wisuda pada siang hari ini. Kami berterima kasih kepada pihak pesantren, terutama para ustadz yang telah mendidik anak-anak kami, karena setelah masuk pesantren ternyata memang cukup besar perubahan di adabiah anak-anak kami selama ini. Jadi mungkin di rumah yang selama ini sebelum masuk pesantren seperti teman-teman yang lain yang ada di lingkungan, akan tetapi setelah dari pesantren alhamdulillah banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada anak kami. Ini tak lepas dari peran dari ustadz selama tinggal di pesantren. Tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin itu saja. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati para ustadz maupun para wali santri. Selaku yang mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Ulum, izin untuk menyampaikan beberapa hal, karena ini saya mewakili dari pengurus MS. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya mewakili dari MS Majelis Sekolah, di mana kemarin sudah diamanahi dari orang tua khususnya santri kelas 9, sudah kemarin yang mengkoordinir untuk donasi kenang-kenangan untuk angkatan 9. Mungkin izin Ustadz untuk menyebutkan apa-apa saja yang yang bisa diberikan kenang-kenangan untuk angkatan 9.
Yang pertama, saldo penerimaan donasi kenang-kenangan untuk angkatan 9. Tadi yang simbolis saya serahkan kepada Ustadz Ulum itu dengan jumlah nilai Rp29.455.000. Mudah-mudahan jadi amal jariah dan pahala kita buat anak-anak soleh ini. Demikian Ustadz yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilihat di slide-nya barang-barangnya yang kita beli sejumlah 29 juta. Syukron. Terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman yang pertama yaitu informasi tentang pembangunan pesantren kepada Al Ustadz Miftahul Ulum LC. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu wali santri dan juga adik-adikku kelas 9 yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan pondok pesantren dan mohon bersabar karena insya Allah nanti ada beberapa informasi kaitannya dengan penghargaan yang akan kita berikan kepada pegawai, kepada para asatid, kepada para ustadzat. Untuk ustadzat insya Allah di hari Ahad ya. Jadi dari pesantren selain memberikan apresiasi kepada para santri yang berprestasi, insya Allah nanti kita juga akan memberikan apresiasi, penghargaan, hadiah kepada para asatid dan kepada para pegawai yang berprestasi juga. Baik, sebelum kita menyampaikan rencana pembangunan kampus 2 Asrama Putri, dan alhamdulillah dari Bapak Ibu juga cukup banyak yang memberikan bantuan berdonasi untuk pembangunan kita, dan hari ini kami dari pengurus pesantren nantinya akan menyampaikan progres pembangunan kampus 2 Asrama Putri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azhar. Proses pembangunan ini akan kita lakukan dalam 2 tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Untuk pembangunan tahap pertama insya Allah yang akan kita bangun adalah gedung A, B, dan gedung F. Gedung A itu terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai kedua nanti untuk musola, kemudian untuk tempat taklim atau nanti ada kantor, kemudian di bawah insya Allah nanti akan ada ruang tamu, ada ruang kantor kesantrian, kemudian ada kamar mandi dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah seluruh rangkaian acara wisuda Angkatan ke-9 PPTQ Al-Azham SMP IT Bina Insani tahun 2023.
Kami sebagai pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan selama proses acara berlangsung. Mari kita akhiri acara ini dengan doa kafaratul majelis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.